Hai, seperti cuplikan di awal, di video ini saya akan menceritakan alur cerita film I Am Mother. Robot adalah sebuah mesin yang tak mempunyai perasaan, seperti halnya motor di rumah kita dan mesin cuci di rumah kita, yang pastinya harus dipencet tombolnya dan harus ada yang mengemudikannya. Tetapi, apa jadinya jika mesin memiliki perasaan, kecerdasan, bahkan mampu menciptakan atau melahirkan manusia? Pastinya bakalan menarik banget. So, penasaran filmnya kayak gimana? Check this out. Di awal film kita akan ditempatkan di UNU HWK di fasilitas populasi. Hari pertama punahnya manusia akibat perang saudara yang membuat kehidupan di muka bumi menjadi nol. Kemudian skin diperlihatkan pada robot yang sedang membuat robot. Jadi canggih ya robot ini membuat robot gitu. Robot ini bernama Mother. Kemudian beliau mengambil embrio yang berada di sebuah kapsul. Tak dijelaskan dari mana asal embrio itu, entah dari hasil kloningan atau dari manusia terakhir di muka bumi. Tetapi dilihat dari embrio yang begitu banyak di dalam tabung, sepertinya ini adalah hasil karya ilmiah. Namun secara harfiah, embrio akan tercipta jika sel sperma bertemu dengan sel telur, dan disitulah akan terciptanya sebuah embrio. Kemudian Mother memasukkan embrio tersebut di dalam tabung, dan secara ajaib embrio itu berkembang menjadi sesosok bayi perempuan yang lucu. Bayi itu bernama Putri. Kemudian Putri menangis kencang dan layaknya manusia, Mother memberikan pelukan hangat dari penghangat yang berada di sekitar tubuhnya dan menyanyikan sebuah lagu Nina Bobo dengan penuh perasaan. Hingga bayi itu tenang dan memejamkan matanya. Dari sini kita bakalan bisa melihat di mana insting atau telepati hati ke hati antara anak dan ibu, yang seperti kita ketahui, bayi akan merasa tenang jika berada di pelukan ibunya. Namun di sini ibu itu adalah sebuah robot yang secara logika itu adalah logam yang tak memiliki hati, apalagi nenen gitu. Jadi dari mana bisa terjalin? Kemudian hari terus berjalan. Perkembangan Putri sangatlah baik dan Mother mengajarinya semua tentang manusia, dari seni budaya, tata boga hingga medis sekalipun. Dan hingga pada saatnya Putri kecil bertanya kepada Mother, kenapa Mother tidak menciptakan manusia lagi untuk temannya. Kemudian beliau menunjukkan ke sebuah ruangan penyimpanan embrio yang berjumlah 63.000 embrio lebih yang siap dikembangbiakan. Namun beliau layaknya manusia yang membutuhkan waktu dan belajar banyak untuk membesarkan seorang anak, dan itu bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan oleh seorang robot, dan ia berkata ini adalah hal yang sulit. Kemudian Mother berjanji jika Putri sudah besar dan dewasa, beliau akan menciptakan seorang adik kecil untuk Putri agar Putri bahagia, dan Mother juga akan merasa bahagia. Nah, sekali lagi kita akan dibuat yakin bahwa robot ini benar-benar memiliki perasaan dan kasih sayang seorang manusia, di mana ia mampu merasakan bahagia. Lalu tibalah pada hari 13.360 hari, dan sekarang Putri kecil sudah menjadi gadis remaja yang cantik dan cerdas. Mother mengajari banyak tentang kehidupan manusia dan cara menolong manusia yang sedang sakit di bidang kedokteran. Lalu Putri remaja bertanya, bagaimana aku bisa membantu seseorang kalau aku tak tahu sifat orang tersebut? Bagaimana jika orang yang aku tolong itu penjahat atau pembohong, bahkan pembunuh? Kemudian Mother menjawab, menolong sesama manusia adalah sebuah kewajiban, dan setiap manusia berhak hidup dan merasa bahagia. Kembali lagi kita di sini diperlihatkan bahwa robot ini mengajarkan sesuatu yang baik dan membuat Putri tidak kehilangan empati dan peri kemanusiaannya walaupun ia tidak tinggal bersama manusia. Lalu malam pun tiba dan sesuatu terjadi pada kelistrikan mereka yang tiba-tiba mati. Mother yang memang hidupnya tergantung dengan listrik, ia tak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Putri pun mengeceknya dan mendapati sebuah kabel yang sudah putus digigit oleh tikus.
Lalu Putri segera memperbaiki kerusakannya dan segera memberikan tikus tersebut kepada Mother. Namun beliau sangat ketakutan di mana tikus itu berasal dari luar. Kemungkinan tikus itu telah terinfeksi virus yang membuat semua manusia punah. Namun tak dijelaskan virus itu apa, dan Mother pun membakarnya. Putri yang sejatinya cerdas kemudian ia bertanya jika tikus mampu hidup di atas, berarti ada kehidupan di luar sana. Namun Mother tak bisa menjawab dan pergi. Nah, di sini kita tahu secerdas apapun robot pasti bakalan kalah sama otak manusia jika diajak debat. Karena sejatinya manusia berpikir menggunakan hati dan perasaan, dan robot hanyalah berpikir berdasarkan memori dan perintah yang disimpan. Kemudian Putri yang penasaran apa yang terjadi di luar sana, ia secara diam-diam mencoba membuka pintu gerbang yang belum pernah dipegangnya. Dengan gugup ia pun membuka satu persatu pintu gerbang. Namun di saat ia mendekat ke pintu, ia mendengar seseorang meminta tolong. Sontak hal itu membuat Putri panik sekaligus senang, karena memang selama hidupnya ia belum pernah melihat manusia lain, dan hal itulah yang dikatakan Mother selama ini. Saat Putri membuka pintu dan berusaha menyelamatkan wanita itu, tiba-tiba alarm keamanan pun berbunyi yang membuat Mother berlari cepat ke arah Putri. Hal itu membuat Putri ketakutan, dan jangan sampai Mother tahu tentang hal ini. Jika beliau tahu, maka beliau akan marah. For a second, did you think that suit would keep your family? Kembali lagi kita diberitahukan bahwa robot ini memiliki perasaan dan mampu marah kepada anaknya karena beliau takut anaknya dalam bahaya. Kemudian Mother menghukum Putri untuk mengerjakan ujiannya. Lalu Mother keluar untuk membereskan ruangan kedap udara, disusul dengan Putri secara diam-diam keluar dari ruangan ujian, dan dengan cepat Putri menghampiri wanita itu. Namun ia mendapati wanita itu telah pingsan dan menemukan sebuah senjata di dalam tasnya. Karena Putri tak mau ada senjata di rumahnya, kemudian Putri menyimpan senjata tersebut. Lalu Putri menyadarkan wanita tersebut dan mengajaknya untuk bersembunyi di sebuah ruangan bawah tanah. Wanita itu bernama Jane. Kemudian Putri yang menyadari bahwa Jane terluka, ia pun segera mencari obat untuk Jane. Di sela-sela pencariannya, tak disangka Mother tiba-tiba lewat dan masuk ke dalam ruangan Jane. Jane terlihat terkejut dan ketakutan ketika melihat sebuah robot berjalan di depan mukanya. Singkat cerita, Putri menghampiri Jane dan Jane dengan panik menanyakan di mana senjatanya dan mencoba menyakiti Putri. Sedangkan Mother yang menyadari bahwa Putri tak lagi di ruangan ujian, ia mencari Putri dengan berteriak-teriak memanggil namanya. Kemudian Putri yang merasa dirinya terancam refleks berteriak memanggil ibunya, dan dengan cepat Mother berlari ke arah Putri. Lalu dengan cepat Jane mengambil senjatanya dan menembak Mother beberapa kali hingga Mother berhasil melumpuhkan Jane. Namun di sini Mother tak menyakiti Jane, malah Mother berniat ingin mengobati luka Jane yang kondisinya sudah semakin parah. Namun Jane dengan sifat angkuhnya dan seperti trauma terhadap robot tak mau Mother mendekat dan malah menyuruh Mother keluar. Karena Mother juga memiliki sifat marah, kemudian ia hanya meninggalkan sebuah obat dan menyuruhnya mengobati dirinya sendiri. Kemudian di sebuah ruangan, Putri bertanya kepada Mother, "Kenapa kau meninggalkannya?" Lalu Mother menjawab, semua obat-obatan yang dia butuhkan ada di ruangan itu, dan ia tahu apa yang harus ia lakukan. 5 cm ke kiri, pelurunya akan mengenai CPU ibu. Kita harus menenangkan hingga tamu kita merasa aman di tempat ini, sambil memegang tangan Putri. Singkat cerita, kondisi Jane semakin memburuk. Ia mengalami infeksi darah karena terdapat sebuah peluru yang bersarang di lukanya dan harus segera menjalankan operasi. Kemudian Mother pun berinisiatif untuk melakukan operasi, dan Jane tetap dengan pendirian. Ia tak mau Mother menyentuh Jane dan malah menyuruhnya menjauh. Kemudian Putri yang memiliki hati yang baik dan ilmu kedokteran yang diajarkan oleh Mother menawarkan untuk dirinya yang akan melakukan operasi. Namun sekali lagi Jane tak mau dibius dan memilih tetap sadar walaupun sedang dioperasi.
Operasi itu pun berhasil dan Jane terlihat muntah-muntah karena melihat darah. Kemudian Mother memberikan selamat karena ini adalah pengalaman medisnya pertama dan ia bekerja sangatlah bagus. Dan Jane pun tetap pingsan karena tak mampu menahan rasa sakit pasca operasi. Singkat cerita, Putri memeriksa tas Jane dan menemukan sebuah buku yang memiliki gambar sketsa wajah beberapa orang. Lalu Jane yang sudah sadar, ia berterima kasih atas bantuan Putri kemarin karena kondisinya sekarang semakin membaik. Kemudian Jane pun memperkenalkan beberapa orang di dalam buku tersebut dan mengatakan sebuah nama remaja bernama Sam. Ia seumuran dengan Putri. Kemudian Putri nampak senang dan menyuruh Jane mengajak orang-orang tersebut ke rumahnya karena di sini cukup banyak makanan dan tempat berlindung yang aman. Namun Jane malah mengatakan hal buruk tentang Mother. Jane mengatakan disinilah tempat neraka di mana ia melihat banyak robot-robot membunuh dan membakar bayi, lalu membuat orang-orang kelaparan. Putri sangat kaget karena selama hidupnya ia dirawat seorang robot yang baik hati. Bahkan robot itu tak pernah menyakiti Putri sedikit pun selama hidupnya. Lalu dari kejauhan nampak Mother sedang memperhatikan mereka berdua dari jauh. Kemudian pada malam hari tepat tanggal ulang tahun Putri, ia mendapatkan kado istimewa dari Mother, yaitu sebuah adik baru untuk Putri. Putri memilih adiknya dan menempatkannya di sebuah tabung dan waktu menunjukkan 24 jam, tepat 1 hari untuk menunggu adiknya lahir. Lalu mereka terlihat bahagia sambil memandangi embrio tersebut. Singkat cerita, di malam hari Putri yang penasaran dengan semua yang dikatakan Jane sembunyi-sembunyi membuka berangkas penyimpanan milik Mother dan menemukan fakta mengejutkan, di mana ia menemukan bahwa ada data anak lain yang dilahirkan Mother sebelum Putri dilahirkan, dan ada beberapa embrio yang telah hilang dari tempatnya. Hingga pada akhirnya ia mengecek di tungku pembakaran lalu menemukan sebuah tulang rahang. Putri sangat kecewa, terkejut, takut, dan campur aduk. Perasaannya sangatlah bimbang dan ia tak menerima fakta bahwa semua yang dikatakan Jane itu benar dan Mother bukanlah seorang robot yang baik hati, karena sebelumnya Mother telah merawat anak-anak lain dan membunuh mereka semua. Dan disinilah plot twist, dimana dari awal kita diperlihatkan sesosok robot wanita yang baik hati dan penuh kasih sayang, namun di pertengahan kita bakalan ditunjukkan seorang monster sebenarnya. Kalian kaget ya? Sama saya juga. Lalu Putri mengatakan semua kepada Jane dan siap-siap untuk melakukan pelarian tepat pada hari adiknya lahir. Dengan gugup Putri mengambil semua peralatan untuk adik bayinya dan hal itu disadari oleh Mother. Kemudian Mother dengan sengaja mengunci Putri di ruangan itu dan segera menuju ke kamar Jane. Lalu Mother bertanya pada Jane dan menunjukkan semua rekaman percakapan Jane dan Putri. Ternyata selama ini percakapan Jane dan Putri direkam oleh Mother dan Mother mengetahui semua itu. Jane sontak terkejut dan menyerang Mother menggunakan potongan keramik yang telah ia persiapkan. Namun Mother sangatlah kuat. Ia kemudian berhasil mencekik Jane dan menusuk lukanya kembali hingga darah mengucur deras di lukanya. Kemudian Putri yang dengan cerdik berhasil keluar dari ruangan itu dengan membekukan pintu kaca dan memancing sensor kebakaran hingga alarm berbunyi. Kemudian Mother yang mendengar alarm segera keluar dan menghampiri lokasi tersebut. Lalu Jane berhasil keluar dari ruangan itu dengan mengganjal pintu menggunakan sebuah meja. Kemudian kejar-kejaran pun tak bisa dielakkan hingga pada akhirnya mereka bertemu dan berhasil menuju ke pintu gerbang. Namun saat Putri ingin membuka pintu, ternyata pintu telah dikunci secara otomatis dengan kode keamanan, dan Mother pun segera menghampirinya dan mengatakan hal itu akan sia-sia. Woman doesn't care about any future but her own. Your brother needs you. Kemudian Jane dengan refleks menyandera Putri dan mengancam akan membunuh Putri jika pintunya tidak dibuka. Dan kembali lagi kita akan dibuat tercengang karena dengan rasa cinta seorang ibu yang tak mau melihat anaknya terluka, Mother pun membuka pintu itu dan membiarkan mereka keluar. Disinilah kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang gala. Lalu mereka pun berhasil keluar dan mendapati sebuah lahan kering berpasir tanpa menunjukkan kehidupan sedikit pun. Kemudian mereka pun berjalan berhari-hari hingga sampailah ke tempat tujuan mereka, sebuah pantai, dan hanya ada seekor anjing. Kemudian Putri bertanya kemana yang lain dan kemana Sam, dan Jane mengatakan yang sebenarnya.
Ialah yang terakhir di sini. Tak ada manusia lagi selain dirinya, dan semua yang ia katakan adalah bohong. Sam dan yang lainnya sebenarnya sudah mati, meninggal karena kelaparan. Sontra Putri pun marah. Dia bersedih menyesali akan perbuatannya, di mana ia meninggalkan adiknya di sana bersama Mother. Lalu Putri secara diam-diam pergi dari sana dan kembali lagi ke tempat Mother. Putri berlari tanpa henti, dipenuhi rasa bersalah karena telah meninggalkan adiknya. Setelah sampai, ia disambut dengan puluhan robot yang siap menembaknya. Namun robot itu tak malah memberikan jalan kepada Putri, layaknya seorang putri kerajaan. Kemudian Putri pun masuk dan membawa sebilah kapak. Di sebuah ruangan, ia bertemu dengan Mother yang sedang menggendong adiknya. Mother tak marah atas semua yang dilakukan Putri, dan beliau malah bersyukur dengan kedatangan Putri dengan kondisi yang selamat. Lalu Putri pun bertanya semua tentang yang dilakukan Mother dan kenapa ia membunuh bayi yang telah ia lahirkan. Lalu Mother menjawab karena bayi yang dibunuh Mother adalah bayi-bayi yang tak sempurna, secara fisik, secara kecerdasan ataupun secara mental. Dan di sini kita mengetahui bahwa tidak semua manusia dilahirkan sempurna, tetapi robot tak pernah mengenal kata kekurangan atau kesalahan, dimana semua yang ia kerjakan harus terlihat sempurna dan perfect. Maka jika ada kegagalan, ia harus menghancurkan hal itu dan menciptakannya kembali sampai sempurna atau sesuai standar. Dan Putri adalah salah satu ciptaannya yang sempurna. Lalu Putri pun berhasil merebut adiknya dan menjepit kaki Mother dengan sebuah pintu dan menghancurkan kuncinya. Sontak alarm berbunyi dan semua robot di depan pintu berusaha masuk. Kemudian Putri pun mengancam akan membunuh Mother dan menyuruhnya menghentikan semua pasukannya. Lalu Mother berkata, membunuhku tak akan ada hasilnya untukmu karena sesungguhnya tubuhnya adalah cangkang dan semua robot pasukan di depan adalah dirinya. Kesadaran tunggal yang menyebabkan kegagalan populasi manusia, dan pada akhirnya dia sendirian dan harus kembali membuat populasi manusia muncul dengan manusia berstandar dan istimewa seperti dirimu. Lalu sambil menangis Putri mengatakan bahwa dirinya telah siap mengurus yang lainnya. Dia istimewa dan tak lagi membutuhkan robot untuk mengajarinya dan membantu merawat keluarganya nanti. Kemudian para robot pasukan berhenti dan Mother menyuruh menembak dadanya dan berkata, kau tetaplah putriku. Bye, daughter. Dan kembali lagi kita diperlihatkan bahwa cinta dan kasih sayang seorang ibu begitu besar. Ibu akan rela melepas anaknya jika sudah dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri, walaupun dalam keadaan tak ikhlas sekalipun. Tapi kembali lagi, ini adalah robot yang bukan manusia. Kemudian di skin akhir menunjukkan Jane yang dikunjungi oleh Mother. Mother tampak kesal dan mengatakan, inikah tempat yang kau tawarkan kepada putriku, dan mengajaknya tinggal di sini. Did you really think she'd stay here? Replace her mother? Tell me, remember your mother, isn't it? Lalu Mother pun menutup dan tamat. Panas coy. Film yang cukup membuat terpukau ya, yang kepikiran di masa depan bakalan ada robot atau kecerdasan buatan yang mampu melampaui pikiran manusia dan bahkan mampu melampaui Tuhan. Siapa? Komen di bawah. Tentunya bukan hal mustahil karena melihat sekarang dengan teknologi yang semakin maju dan perkembangan dunia robotik yang semakin canggih. Contohnya sekarang aja ada Google Assistant yang mampu mengurus semua jadwal dan pertanyaan kita, dan Apple memiliki Siri yang mampu melakukan semua hal bahkan jadi super pribadi. Ngeri-ngeri sedep lah kalau ngebayangin. Entah beberapa ribu tahun lagi mungkin akan ada lagi kecerdasan buatan yang seperti Mother ini, mirip-mirip Mother lah pokoknya.
So untuk film ini mengambil 3 ending yang berbeda pilihan penonton. Jadi kalian bebas milih mau milih ending yang mana. Dimana kalau kalian mengambil dari sudut pandang jin, ini akan membuat kalian membenci dengan kedatangan sebuah kecerdasan buatan yang merusak populasi manusia dan menghancurkan hidupnya dalam artian kiamat. Dan sudut pandang teknologi, dimana saat masa depan robot tak hanya menerima perintah, melainkan mampu belajar dan cepat, dan memiliki perasaan layaknya manusia yang berusaha menyelamatkan bumi dengan membasmi manusia-manusia di bawah standar dan merusak bumi, lalu akan menciptakan manusia lagi agar bumi diisi oleh manusia-manusia berstandar yang mampu merawat bumi dengan lebih baik. Lalu yang terakhir, saya mau minta maaf terlebih dahulu kalau saya salah ya. Nah yang paling sensitif ini kan, kalau diambil dari sudut pandang agama khususnya Islam, Mother ini adalah Tuhan, dan putri lalu adiknya adalah Adam dan Hawa, hasil ciptaan Mother, dan si jin ini adalah iblis yang menggoda jin, menggoda putri akan menjanjikan kesenangan dan kebahagiaan di luar surga. Namun ia tertipu dengan bujuk rayu jin seorang iblis dan harus mendapatkan hukuman dengan hidup sendirian dan mengurus semua sendiri. Dan scene terakhir dimana kita melihat Mother masuk ke dalam sebuah kontainer memiliki arti tempat itu adalah neraka, yang mengartikan bahwa itu adalah keadaan neraka dan sudah menguji iblis di neraka dan tak ada jalan keluar lain. Dimana aja penjelasannya masuk akal atau halu nih ya. Jadi itulah sedikit kesimpulan yang mampu menjawab sedikit pertanyaan kalian. Mungkin karena sebenarnya semua kesimpulan ini adalah sebuah opini pribadi saya dan hanya melalui tahap riset yang sederhana. Dan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menemani waktu gabut kalian. Saya Rio Permadi pamit undur diri, sampai jumpa di next episode. Like, comment, dan subscribe. Bye bye.